Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di acara Titik Temu. Karena tanpa temu, kata-kata rindu hanyalah kata-kata palsu. Kita hari ini ada di markas BNN Kota Cilegon. Agak deg-degan saya sebenarnya di sini. Aduh, tapi ya nggak apa-apa. Kita hari ini ngobrol-ngobrol dengan BNN Kota Cilegon terkait persoalan milenial dan narkotika, kira-kira gitu. Nah, kita nih karena sudah sama-sama vaksin, Pak ya. Sudah tadi kita jaga protokol kesehatan cukup ketat juga dan nggak jaga. Kita enaknya buka masker aja, Pak ya. Ngobrol, biar kelihatan gantengnya kayak gitu. Ya, jadi Pak, Pak Fajar, Pak ya. Pak BNN Kota Cilegon. Sejauh ini Pak udah berapa yang ditangkap? Aduh, apa Pak? Ini kan BNN itu selalu terkenal dengan ini Pak ya. Apa yang kita tahu menangkap orang-orang pengguna narkoba. Ya. Betul. Padahal programnya nggak hanya itu kan Pak? Betul. Ada program antisipasi dan segala macam itu. Betul. Tapi sejauh ini milenial ini jadi yang paling sering terjerumus ke narkoba sih. Pada kenyataannya kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini, memang sasaran bisnis narkoba itu adalah sebenarnya ke kalangan milenial, baik di rentang usia remaja maupun di rentang usia yang sudah bekerja sebagai eksekutif muda atau pekerja pemula yang lifestyle kehidupannya tentunya secara kehidupan mengikuti gaya kosmopolitan dan megapolitan, kehidupan yang meniru kehidupan gaya kota-kota besar di belahan yang ada di kota Indonesia ini maupun yang ada di luar negeri, sehingga gaya hidup itu mempengaruhi dari perilaku milenial kita, apakah akan terjerumus ke dalam lingkaran narkotika atau bahkan mereka bisa menghindar dari lingkungan tersebut. Tapi sejauh ini Pak di Cilegon kisaran umur berapa tuh? 20 sampai 25? Kalau di Cilegon ini memang ada di rentang usia remaja. Ya, yang paling sering? Yang paling sering. Jadi ya di tingkat sekolah pun ada, artinya remaja itu dari sekolah sampai dengan yang sudah sekolah SMA. SMA? Ya. Jadi SMA tuh udah pakai narkoba? Ya, mungkin ada beberapa kategori penyalahguna atau pemakai itu kan, ada yang sifatnya obat-obatan atau menggunakan jenis narkotika yang seperti kita kenal, seperti ganja, sabu-sabu dan sebagainya. Nah, di kalangan milenial itu mereka mencoba narkotika jenis baru yang saat ini banyak beredar seperti tembakau gorila dan obat-obatan. Itu biasanya motifnya apa sih Pak anak-anak muda itu pakai narkoba? Nah, macam-macam ini ya. Kita kembali lagi kepada lingkungan keluarga, itulah yang paling utama dan pertama. Kalau di dalam lingkungan keluarga kita itu sudah bisa membentengi dari dalam, begitu mereka keluar dari lingkungan keluarga, mereka akan bisa memfilter apakah bahaya narkotika ini akan mengancam dirinya atau bahkan dia bisa menghindar dan bahkan menolaknya. Rata-rata mereka adalah mengikuti gaya hidup yang saat ini sedang berkembang. Di tren aja gitu? Jadi tren. Ya. Ada jenis seperti merokok dengan gaya hidup, gaya lifestyle sekarang ada rokok elektronik atau sisa. Ya. Kemudian dengar ada tembakau gorila, seperti apa sih? Kemudian media mainstream kita juga sudah mendukung dengan teknologi, dengan cara membeli secara online. Mereka lebih canggih dari kita tanpa bertemu, mereka bisa memesan dan membeli, sehingga melalui medsos, misalkan melalui pertemanan di dunia maya, mereka bisa dapatkan barang itu dengan mudah. Itu yang paling sering dipakai sama anak muda itu? Ya, narkotika jenis baru tadi yang saya sebutkan adalah tembakau gorila dan obat-obatan. Itu jenis baru tembakau gorila. Ya. Ngeri juga ya berarti ranah ke anak SMA. Itu apa sejauh ini Pak ya penyebab mereka bisa terjerumus kan tadi lingkungan segala macam.
kalau ini misalkan apa namanya yang broken home gitu, Ya, kenal gitu juga. ada terjadi seperti itu. Makanya saya bilang tadi di awal, lingkungan kita yang terkecil adalah keluarga. Baik keluarga yang normal maupun yang, mohon maaf, yang keluarga yang tidak normal. Yang dari keluarga normal saja bisa menjadi korban penyalahgunaan kalau orang tua serta yang ada di dalam lingkungan keluarga itu tidak membentengi anggota keluarga. Apalagi yang broken home. Apalagi yang broken home, yang terjadi proses persoalan pada kedua orang tuanya. Siapa yang bentengi itu broken home? Nah, itu ya. Nah, yang ini apa dulu? Ayo lucu ke sini. Yang broken home berarti yang kalau yang bentengi yang jomblo juga itu pasti gabutnya. Kenal kamu juga ada juga, Pak? Jomblo artinya yang Tidak punya pasangan. Tidak ada yang membentengi juga itu masalahnya. betul. Jadi kadang-kadang pada diri seseorang itu kan ada yang ekstrovert dan introvert. Ada yang suka berkelompok, bergaul dan seterusnya. Ada yang suka mengurung diri di rumah, di kamar dan seterusnya. Itu pun tidak menjamin mereka tidak terhindar dari narkotika. Yang sering di kamar juga, Pak. Ya, Yang kesehariannya di kamar, ya, Pak. Pernah ada kejadian juga seperti itu karena seorang bapaknya sudah almarhum, kemudian ibunya mencari nafkah, Punya pacar. menjadi tulang punggung keluarga. Dia merasa kasihan terhadap ibunya, tetapi bukan berupaya untuk membantu orang tua, malah dia mengurung diri, tidak mau kuliah karena alasan akan membebani ibunya, tapi dengan berdiam diri di rumah sehingga dia berdunia maya, Sama-sama jadi berselancar. korban. Akhirnya ketemulah dengan kelompok-kelompok yang berusaha masuk dalam lingkungan orang-orang yang sedang bermasalah. Nah, bermasalah itu kan ada bermasalah yang tadi saya sebutkan, ini tidak dalam broken home tetapi sudah meninggal bapaknya, tapi ibunya yang bekerja. Sehingga dia mencoba membeli secara online. Awalnya hanya membeli yang bukan jenis narkotika. Awalnya membeli pakaian kalau tidak salah. Itu gabut kali, Pak ya? Ya, Gabut di narkoba. akhirnya disisipkan seperti itu. Dan Juga. sudah terjadi, sudah ada pada penanganan di BNN Kota Cilegon terkait dengan penderita itu dan kita rehabilitasi. Itu banyak, Pak. Kebetulan kasus seperti itu baru satu. Syukurlah. Saya kira banyak gitu. Kirain saya banyak. Kalau banyak berarti walaupun kita kesepian juga di kamar bisa jadi pengguna bisa juga. jadi. Tadi Anda jangan coba macam-macam. Ada. Berarti ini, Pak, setahu saya nih, terakhir yang saya baca, Pak ya. Iya. Ganja nih. PBB tuh udah mengeluarkan ganja dari daftar narkotika. Dari mana? PBB. Oh, PBB. United Nation. Oke. United Nation. Ya. PBB udah mengeluarkan ganja dari daftar narkotika. Itu sekarang di Indonesia gimana? Oh, tidak. Masih berlaku Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Jenis narkotika ganja masih termasuk dalam golongan narkotika. Jadi di Indonesia belum bisa dilakukan hal seperti itu. Memang di beberapa negara ada yang sudah melegalkan, tetapi dalam taraf dan kadar tertentu yang bisa dimasukkan dalam rokok misalkan atau jenis barang konsumsi lainnya. Ada beberapa negara yang sudah melegalkan, tetapi dalam taraf dan kadar yang sudah ditentukan. Ya. Kalau kita belum bisa itu. Belum bisa. Ya, bahaya kita. Nanti asal Pak ini dijual di warung-warung Madura itu bisa ganja. Kita belum bisa melegalkan hal seperti itu. Mudah-mudahan jangan lah, Pak ya. Lebih baik jangan, nanti banyak yang ketawa-tawa sendiri nanti. Iya. Efeknya begitu kan, Pak, kalau nggak salah. Iya, yang saya baca begitu kan. Efeknya ketawa-tawa sendiri, Pak. Kok tahu? Tapi Pak, ini sejauh ini, Pak, BNN Kota Cilegon ini punya program sih buat milenial gitu agar terhindar dari. Ada beberapa program Apa tuh? dari kita. Salah satu contohnya adalah program remaja teman sebaya. Gimana tuh? Kita merekrut sejumlah 10 orang remaja di Kota Cilegon ini untuk sebagai penggiat anti narkotika. 10. Ya, sasarannya kembali lagi kepada kelompok mereka yang ada di sekolah SMP. Untuk di sekolah menengah tingkat pertama ini
kita coba supaya mensosialisasikan, mengedukasikan, menginformasikan terkait dengan ancaman penyalahguna peredaran dan narkotika yang ada di wilayah Kota Cirebon. Semacam duta gitu Pak ya? Ya, kalau bisa dikatakan kita menyebutnya sebagai jawara anti narkotika. Jawara. Ya, 10 itu remaja itu. 10 remaja. Itu SMP sama SMA? Ya, kita konsentrasinya kepada adik-adik kita yang di SMP. Oh, itu pencegahan kan Pak? Ya, Banyaknya di SMA berarti Pak ya? SMP dan Ya, SMP. sebelum masuk masa SMA Ya, ada bagian dicegah dulu. betul. Sudah berapa lama itu Pak? Tahun kemarin sudah kita mulai dan Iya. tahun ini akan kita mulai lagi berikutnya. Oh, ini inovasi Ya. baru berarti Pak? Ya, yang sudah menjadi program unggulan dari BNN pusat lah. Untuk dilaksanakan ke seluruh BNN di Indonesia. Oh, berarti ada ya. Jadi teman-teman yang dari Cilegon, yang anak-anak SMP itu caranya gimana Pak? Kalau pengen jadi Nanti ada pengumuman dan pendaftaran, Ada kemudian pendaftaran. dibuka secara umum, kemudian silakan mendaftar secara online dan akan ada tim verifikasi dari BNN yang akan memanggil dan mewawancara dan seterusnya sesuai dengan prosesnya. Jadi rekrutmennya ada. yang mau ikut serta itu memberantas narkoba atau mencegah supaya teman-temannya tidak terjerumus ke narkoba, daftar itu ya? Siap. Sudah pilih. Selain itu Pak, Selain itu ya kita penyebaran informasi, edukasi melalui media sosial kita, baik Instagram, Twitter, media Facebook, terkait dengan informasi-informasi ancaman bahaya narkotika. Dan kita bisa interaktif di situ, bisa bertanya dan ada nanti dari admin kita yang menjawab. Seperti itu. banyak macam-macam itu. Macam. Kemudian yang berikutnya kita melakukan MOU kerjasama dengan beberapa sekolah. Sekolah-sekolah yang ada di Cirebon ini terutama yang SMP sudah banyak yang bekerja sama dengan kita dalam upaya pencegahan ancaman narkotika tadi dengan melibatkan guru, kepala sekolah, OSIS, dan penyuluh-penyuluh dari BNN Kota Cirebon. Oh, kemarin sih saya baca ada ini juga Pak, kampung anti narkotika. Kalau itu di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat. Itu Ya, untuk itu lingkungan masyarakat itu lebih besar lagi ya, berarti komponen masyarakat yang ada di situ adalah ya masyarakat yang tinggal di kelurahan Bersinar tadi, kelurahan bersih dari narkotika. Baik dari unsur pemudanya, baik dari masyarakatnya, baik dari siswa yang tinggal di lingkungan tersebut maupun siapa saja yang bertempat tinggal di lingkungan Bersinar tadi, kita melibatkan tokoh. itu program baru Pak. Program yang sudah dilaksanakan di 2021 2021. dan akan berlanjut di 2022. Semoga di semua kelurahan ada. Insya Allah, karena di 2022 ini kami sudah bekerja sama dengan pemerintah Kota Cilegon dalam bentuk rencana aksi daerah yang sudah dikeluarkan atau ditandatangani secara bersama oleh pemerintah Kota Cilegon, BNN, dan Forkombinda di tahun 2021 lalu, sehingga pelaksanaannya mulai dari 2022 hingga 2026. Kita akan membentuk semua kelurahan menjadi kelurahan lingkungan bersih narkotika di tahun 2022 ini. Amin. Supaya nggak ada Betul. narkoba di sini. Dengan melibatkan mulai dari kecamatan hingga kelurahan yang ada di Kota Cirebon. Penyebaran narkoba di kalangan remaja lebih sering terjadi di sekolah apa di lingkungan masyarakat? Lebih seringnya? Lebih seringnya di luar lingkungan sekolah. Di luar lingkungan Ya, sekolah. lebih sering. Berarti bukan di lingkungan kampungnya, tapi di luar aja gitu. Di luar, jadi ya melalui media online tadi. Media Sekarang marak penggunaan. media online tadi saya sebutkan tanpa harus bertemu, mereka bisa introdur melalui media sosial, Facebook, Instagram, atau Twitter. Kemudian mereka coba masuk membangun komunikasi di situ sehingga sampai terjadi pemesanan dan seterusnya. Nah, pada waktu terjadi pemesanan dan seterusnya, setelah terima barang juga tidak harus ketemu dengan orangnya, bahkan ada yang melalui jasa pengiriman, ada Kurir. artinya jasa pengiriman itu yang sudah bisa terdeteksi oleh kita ya. Ada yang menempatkan barangnya tersebut di satu titik atau lokasi tertentu. Iya. Bingung juga itu gimana tuh? Jadi barangnya ditaruh aja gitu. Nanti tiba-tiba yang ngambil. Modus-modusnya seperti itu. Jadi ada satu titik yang ditentukan berdasarkan kesepakatan, kemudian share location dengan foto bahwa lokasinya di titik A, tempatnya di
di satu gedung misalkan, atau di suatu perlintasan, atau di suatu area misalkan parkiran dan seterusnya, kemudian di share location, silakan diambil misalkan. Nah, itu modus-modus seperti itu sudah Sudah banyak sering terjadi. ya. Selain itu Cilegon ini kan juga jalur lintas pulau Pak. Betul. Itu berarti besar juga kemungkinan datang dari luar. Kalau sebagai jalur lintas memang iya, karena kita mempunyai pelabuhan antara Bakahuni dan Merak, sehingga pelintasan barang dan orang mungkin saja terjadi, terutama untuk barang yang akan menuju ke Jakarta. Karena kita menjadi perlintasan, bukan menjadi target utama dari para pengedar misalnya, tetapi kita wajib antisipasi, bahkan kalau bisa mencegah jangan sampai masuk dulu ke Provinsi Banten ini atau Cilegon ini melalui pelabuhan tadi seharusnya. Tidak pernah terjadi Pak. Kita sudah beberapa kali bekerja sama dengan pihak otoritas pelabuhan terkait, baik itu dengan ASDP, kemudian Kepala Pelabuhan Merak dan stakeholder terkait, serta pihak swasta untuk berupaya mendeteksi kecurigaan awal apabila ada indikasi akan terjadi pengiriman. Tadi kan udah banyak modus tuh Pak yang dilakukan oleh para pengedar pada millennials. Yang paling sulit terdeteksi itu modus yang kayak gimana tuh? Yang paling sulit terdeteksi adalah yang secara online tadi. Itu sulit itu. Kita begitu mereka terjadi transaksi secara online, kita harus tahu melalui perangkat yang digunakan untuk menggunakan transaksi tadi, perangkat HP tadi misalnya. Karena yang berkomunikasi adalah korban atau target dan penjual, kemudian tanpa harus bertemu, hanya menggunakan media handphone misalkan. Tetapi begitu tertangkap atau ketahuan, mereka seketika itu kan mati semua komunikasi itu. Sepertinya mereka punya kode-kode juga khusus apabila sudah langsung nggak bisa terdeteksi. Nah, artinya bukan tidak terdeteksi, artinya mereka secara otomatis akan putus komunikasi menggunakan handphone tadi, dan kita harus masuk ke perangkatnya itu untuk dilakukan tindakan untuk mencari informasi dari data dari perangkat tersebut. Dulu tuh saya pernah ke lapas Pak. Ada banyak yang ditangkap juga kan di lapas ya. Di pengedar narkoba. Yang lebih sering kan yang tangkap tuh kurir kalau nggak salah. Betul. Saya tanya kenapa dalangnya itu susah ditangkap. Karena komunikasinya langsung putus aja. Nggak maksudnya gimana sih Pak? Ya, sepemahaman kami ya seperti yang disampaikan tadi, yang kita amankan biasanya tuh awalnya kurir. Tetapi sekarang medianya sudah berubah, tidak lagi kurir tetapi menggunakan media mainstream online. Walaupun untuk menaruh barang tersebut tentunya harus melibatkan seorang kurir. Nah, karena kecanggihan alat teknologi ini, mereka memanfaatkan celah teknologi yang canggih tadi tanpa diketahui oleh pihak-pihak lain terlebih dahulu. Kalau dulu mereka tidak menggunakan handphone, mungkin komunikasinya secara langsung. Karena kalau menggunakan handphone akan ketahuan. Ternyata mereka tetap menggunakan handphone, tetapi caranya, pemesanannya, pengirimannya menggunakan cara-cara yang terhindar dari deteksi. Itu si bandar komunikasi sama kurirnya gimana? Nah, ya tentunya mereka punya cara sendiri yang mungkin yang si kurir juga nggak tahu bandarnya siapa. Yang mereka sendiri tidak tahu ini bandarnya siapa. Waduh, keren juga ya. Luar biasa berarti. Kecuali bandar besar dan yang sudah menguasai pasar atau wilayah, nah mereka punya metode atau sistem yang mereka tahu, dan kurir ini hanya dimanfaatkan saja kan sebenarnya, memanfaatkan untuk peredaran kecil, bukan peredaran besar. Iya. Kalau kurir itu pasti kecil. Ribet juga berarti itu kalau misalkan bersihin begitu. Tapi BNN tentu punya program-program yang lebih luar biasa Pak ya. Untuk menangkal semua itu gitu.
Tapi menurut Bapak nih, seberapa penting peran milenial untuk memberantas narkoba? Karena zamannya adalah saat ini zaman milenial dan persentase kaum milenial itu jauh lebih besar dari generasi X, generasi Y, dan generasi yang seterusnya seperti saya dan sebelum saya, maka peran milenial itu sangat penting. Makanya makanya kita melibatkan remaja teman sebaya tadi dengan merekrut 10 orang tadi untuk menginfluence baik di lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, maupun lingkungan sosial mereka. Karena dengan cara gadget juga, dengan cara handphone, mereka bisa berkomunikasi tanpa harus bertemu tadi kan saya bilang. Nah, untuk follower satu kaum milenial saja mempunyai Instagram misalkan ada 200, kalau kita influence mereka terkait dengan pencegahan narkotika, mereka akan menularkan kepada 200 orang tadi. Itu dari dulu sampai sekarang pengguna narkoba tuh bagi anak SMA apa ya, masih dibilang keren aja Pak ya. Nah, gaya hidup lifestyle tuh keren aja. Jadi ya gimana ya, mungkin kalau ini di SMA tuh misalkan ada temannya yang pakai, dia mau laporin gitu, nggak enak juga, takut cakep kan begitu biasanya Pak. Mereka akan diam aja, tidak mau tahu ya. Nah, peduli lingkungan itu yang harus kita gaungkan, bahwa jangan sampai korban itu akan bertambah. Makanya peduli terhadap sesama, peduli terhadap teman, terhadap lingkungan yang kita masukkan dalam program-program di Jawara Anti Narkotika tadi, supaya mereka lebih banyak menginfluence tadi, saya katakan lebih banyak mempengaruhi. Ya, jadi teman-teman nggak apa-apa itu cepuin teman sendiri yang pakai narkoba, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu buat kebaikan ya, biar nggak lagi. Oh iya, ini yang saya bingung juga Pak. Ini biasanya di artis-artis nih Pak. Artis-artis itu kalau pengguna narkoba, udah menggunakan narkoba, ada yang direhab, ada yang ditahan. Iya. Itu bedanya apa sih Pak? Berdasarkan tentunya kewenangan penyidik pada saat penangkapan pertama. Di situ ada barang bukti yang diamankan. Kalau barang buktinya itu sesuai dengan ketentuan dan sudah ditentukan dalam suatu surat edaran Mahkamah Agung, di mana kalau dia ditahan harus barang buktinya sekian gram misalnya. Kemudian dia bisa direhabilitasi kalau dia pemakai awal dan barang buktinya sekian gram. Dan itu ada ketentuan dalam aturan itu. Sehingga kalau dia terbukti sebagai penyalahguna pertama misalkan awal, kemudian barang buktinya sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan, bisa saja penyidik itu melakukan upaya untuk diarahkan rehabilitasi, tentunya dengan tim terpadu, tim asesmen terpadu yang melibatkan BNN, kemudian kejaksaan, kepolisian, dan dokter. Ditentukan dulu oleh satu tim, kemudian rekomendasi tim ini yang akan memberikan apakah yang bersangkutan baik secara aspek hukum dan aspek medis bisa dikategorikan sebagai penderita awal dan harus direhabilitasi. Tapi kalau dia bukan pengguna awal dan sering ketahuan dan barang buktinya juga cukup bukti melebihi dari ketentuan, berarti yang bersangkutan bukan sebagai korban. Langsung ditahan itu ya? Ya, artinya proses hukum tetap berlanjut. Iya, itu kita bingung kadang-kadang. Kok yang ini direhab, kok yang ini. Jadi ternyata ada ketentuannya. Iya. Baru tahu kita ya. Baru tahu loh ini. Di Banten sendiri Pak, apa di Cilegon mungkin sudah ada ini tempat rehabilitasi betul? Kalau untuk di Cilegon, di setiap, maksud saya di kantor BNN Cilegon ini kita mempunyai layanan rehabilitasi yang sifatnya rawat jalan. Gimana? Jadi kita melayani setiap penderita atau penyalahguna yang mau secara terus terang tanpa harus ketemu dulu dengan BNN misalkan, atau ditangkap oleh BNN, atau ditemukan oleh BNN, atau ditangkap oleh polisi. Nah, secara mandiri, secara sadar, karena merasa ingin sembuh, silakan datang ke BNN. Oh, itu nggak ditahan Pak ya? Oh enggak. Oh enggak, itu doang. Ya, jadi saya juga begitu. Kalau misalkan nih Pak ya,
Ada pengguna gitu. Saya atau misalkan saya, Oh, menyerahkan. misalkan datang ke BNN, apa namanya? Saya pengen berubah nih Pak gitu. Itu nggak ditahan ya? Oh enggak, dia kan ada Ditahan teman-teman. ada pelayanan rehabilitasi kami dari dokter-dokter kami yang akan melakukan asesmen awal. Bagaimana dengan penderita ini atau penyalahguna ini? Ada scanning awal dari tim medis kami. Yang bisa kami lakukan adalah rawat jalan. Tetapi kalau sudah dalam taraf yang serius dan harus memerlukan penanganan yang lebih serius, kita kirim ke rehabilitasi pusat yang ada di Lido. Jelas nggak ditahan aja, Ya. nggak ditahan di lapas gitu nggak? Ya, tidak. Kayak gitu yuk, ternyata nggak ditahan. Oh, akhir-akhir ini. Kalau secara sukarela, secara sukarela nggak bakal ditahan, begitu, direhab, begitu teman-teman ya Jadi tinggal di yang sini. mungkin, yang mungkin di luar sana bingung, takut ditangkap, Ya. terus mau rehabilitasi juga lah takut masalah gitu, datang aja nggak apa-apa, nanti ada bantuan dari BNN Ya. Kota Cilegon, khususnya orang Cilegon ya, datang aja. Begitu terus baru tahu saya Pak. Ya, makanya di dalam setiap edukasi kami atau penyebaran informasi kami kepada masyarakat, baik di lingkungan sekolah ataupun masyarakat, kami sampaikan. Atau dalam rangka upaya deteksi dini melakukan tes urin kepada masyarakat, kita upayakan apabila ditemukan indikasi yang positif, kemudian asesmen dokter dilakukan, ternyata yang bersangkutan mengarah sebagai penyalahguna, bisa kita lakukan rehabilitasi. Nggak langsung ditahan ya. Ya, Orang takutnya begitu aja tuh, tahan, jadi enggak ya. Kita rehabilitasi dulu, pendekatan persuasif, nah kira-kira gitu. dan tidak dipungut biaya. Dan tidak dipungut biaya, gratis loh, yang mau rehabilitasi gratis loh, yang mau rehabilitasi. Harus suka yang gratis loh. Oke, terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk para pemuda atau milenial di Kota Cilegon gimana Pak? Harapan kami dari BNN, jangan sekali-sekali pernah mengenal yang namanya barang haram narkotika itu. Karena sekali kita mengenal, kalau imun daya tahan tubuh, mental kita dan rohani kita tidak baik, kita akan terpengaruh dan tergoda. Jadi silakan kita hidup dengan bahagia dan sehat tanpa narkoba. Seperti itu. Oke. Begitu. Oke, terima kasih Pak kalau begitu waktunya. Luar biasa ini, kita tahu banyak hal begitu tentang narkoba. Jadi apalagi soal rehabilitasi tadi begitu, tahu banyak hal gitu. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.